rakyat Indonesia di mana saja berada. Majelis memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bapak Ibu, para pelapor dan terlapor sudah hadir ya. Dan semua terlapor juga sudah hadir. Bisa kita mulai Bapak Ibu? Ya. Pak terlapor? Ya. Sidang pendahuluan perkara nomor register 005-LP-ADM-ADM-RI-00.00-8 angka Romawi /2022 antara pelapor atas nama Dr. Irman Jaya SHMH dan sebagai terlapor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Nomor register perkara 006-LP-PL-ADM /RI-00.00-8 angka Romawi /2022 antara pelapor 1 atas nama Tuntas Subagio SMMN, pelapor 2 atas nama Sigit Prawoso SPD dan sebagai terlapor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Nomor register 007-LP-PL-ADM /RI-00.00-8 angka Romawi /2022 antara pelapor 1 atas nama Profesor Dr. Nurdin Purnomo, pelapor 2 atas nama Harim Dersing, pelapor 3 atas nama Rifka Wijaya dan sebagai terlapor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Nomor register 008-LP-ADM-RI-00.00-8 angka Romawi /2022 antara pelapor 1 atas nama Aisyah ZA, pelapor 2 atas nama Dr. Randes Samsul Abbas Ras Master Engineering dan sebagai terlapor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Pada hari Jumat tanggal 26 bulan Agustus tahun 2022 pukul 15.41 dibuka dan menyatakan terbuka untuk umum. Sebelumnya saya memperkenalkan dahulu siapa-siapa yang hadir. Kami selaku majelis pemeriksa, yaitu saya Rahmat Bagja selaku ketua majelis, dan di sebelah kanan saya Bapak Puadi, di sebelah kanan lagi Bapak Herwin Jeffer Malunda, dan sebelah kiri saya Ibu Lolis Wenti, dan sebelah kanan lagi Bapak Toto Haryono selaku anggota majelis. Dari pemeriksa atas nama Saudari Maria Amelia Sinaga, dan kemudian silakan memperkenalkan diri dari pelapor siapa saja yang hadir. Selamat sore, Ketua Majelis Pemeriksa Bawaslu dan hadirin sekalian. Kami dari Partai Bhinneka Indonesia hadir Ketua Umum Profesor Dr. Nurdin Purnomo. Saya sendiri Harim Dersing, Sekretaris Jenderal Partai Bhinneka Indonesia, dan Ibu Rifka Wijaya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Bhinneka Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya. Terima kasih Majelis yang mulia. Kami dari Partai Kedaulatan Rakyat, saya Dr. Najib Ismail SHMH dan Saudara Lutfi selaku kuasa hukum dari Partai Kedaulatan Rakyat. Terima kasih. Selanjutnya. Izin Ketua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Aisyah ZA, perwakilan dari pelapor Partai Kongres. Dalam ini ada pelapor ketua Pak Samsul Abbas dan Pak Sarwani. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Partai Berkarya, saya Muhammad Rahman SHMH. Hadir juga ketua umum kami Dr. Irman Jaya dan Ketua DPP Dr. Gatot. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terlapor, ini saya sudah kenal, tapi harus memperkenalkan diri Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa, para pelapor, kami dari terlapor KPU RI,
sesuai SKK yang sudah kami sampaikan pada kesempatan sidang kali ini, yang hadir untuk mengikuti saya Muhammad Arifudin, anggota KPU RI, Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan. Bersama saya ada Pak Sigit Joyowardono, Fungsional Penata Kelola Pemilu Utama di KPU, dan juga ada Mas Edo Rizky Irmansyah, tenaga ahli di KPU RI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Afif. Baik, agenda sidang kita ini adalah pembacaan putusan pendalaman laporan pelanggaran administrasi pemilu nomor register 005 dan seterusnya sampai dengan 006 dan seterusnya, 007 dan seterusnya, dan 008 dan seterusnya. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, putusan pendahuluan nomor 005/LP /PL /ADM /RI /00/8 Angka Romawi /2022. Menimbang A, bahwa Bawaslu telah mencatat dalam buku penerimaan berkas laporan pelanggaran administratif pemilu laporan dari nama Dr. Irman Jaya SH, nomor KTP 317-50522-0666-0002, alamat Jalan Dahlia G21 Cijantung 2 RW 008 RW 004 Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Pekerjaan dosen untuk selanjutnya disebut sebagai pelapor 1. Dan nama Muhammad Taufikur Rahman, nomor KTP 32017-1137-0004, alamat Jalan Kelapa 2, nomor 46 D RT 001 RW 001, Kelurahan Kelapa 2, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pekerjaan pengacara untuk selanjutnya disebut sebagai pelapor 2. Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para pelapor. Melaporkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 29 Jakarta untuk selanjutnya disebut sebagai terlapor. Dengan surat laporan nomor B/015/DPP/berkarya/01.SB /8 Angka Romawi /2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang telah diterima dan dicatatkan dalam buku register dengan nomor 005 LP/ADM/RI/RI/00.00/8 Angka Romawi /2022 tanggal 24 Agustus 2022 bahwa Bawaslu telah memeriksa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ibu Loli. Bahwa Bawaslu telah memeriksa dokumen laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu dengan hasil sebagai berikut. 1. Syarat penyampaian laporan. 1.1 bahwa berdasarkan pasal 41 ayat 1 Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum, Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018, Majelis Pemeriksa dalam pemeriksaan pendahuluan melakukan pemeriksaan atas dokumen laporan untuk memutuskan keterpenuhan persyaratan laporan yang meliputi A. Syarat formil dan syarat material, B. Kewenangan untuk menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu, C. Kedudukan atau status pelapor dan terlapor, dan D. Tenggang waktu laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu. 1.2 bahwa persyaratan laporan sebagaimana dimaksud pasal 41 ayat 1 bersifat kumulatif, yang bermakna harus terpenuhi secara keseluruhan. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka akan berakibat tidak dapat diterimanya laporan. 1.3 bahwa selanjutnya Majelis Pemeriksa akan menilai keterpenuhan syarat laporan pelapor sebagaimana dimaksud pada pasal 41 ayat 1 Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018. 1.4 bahwa Majelis Pemeriksa terlebih dahulu akan menilai keterpenuhan syarat formil dan material sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat 6 dan ayat 7 Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018. 1.5 bahwa pasal 25 ayat 6 Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018 menyatakan bahwa syarat formil laporan dugaan administratif pemilu meliputi identitas pelapor dan terlapor. 1.6 bahwa berdasarkan pasal 21 ayat 1 Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018, pelapor dugaan pelanggaran administratif pemilu terdiri dari warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu dan pemantau pemilu. 1.7 bahwa pelapor
1. Irman Jaya berdasarkan kartu tanda penduduk dengan nomor induk kependudukan 3175220666002. Dilahirkan di Jakarta bertanggal 22 Juni 1966 dan pelapor 2 Muhammad Taufikur Rahman berdasarkan KTP dengan nomor induk kependudukan 3202103700004. Dilahirkan di Bima pada tanggal 11 Maret 1987. Keduanya adalah warga negara Indonesia yang telah berumur di atas 17 tahun. Dengan demikian, majelis berpendapat para pelapor adalah WNI yang punya hak pilih sehingga memiliki kedudukan hukum untuk menyampaikan laporan karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat 1 Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018. 1.8 bahwa berdasarkan pasal 22 ayat 1 Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018, pihak yang dapat dijadikan terlapor adalah A. Calon anggota DPR, B. Calon anggota DPD, C. Calon anggota DPRD Provinsi, D. Calon anggota DPRD Kabupaten Kota, E. Pasangan calon, F. Tim kampanye, dan atau G. Penyelenggara pemilu. 1.9 bahwa terlapor adalah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia berkedudukan sebagai penyelenggara pemilu sebagaimana dimaksud pasal 22 ayat 1 huruf G Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018. 1.10 bahwa berdasarkan uraian tersebut, majelis pemeriksa berpendapat laporan para pelapor telah memenuhi syarat formil. 1.11 bahwa berdasarkan pasal 25 ayat 7 Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018, syarat materi laporan dugaan administratif pemilu meliputi objek pelanggaran yang dilaporkan dan hal yang diminta untuk diputuskan. Keterpenuhan syarat material tersebut bertujuan agar terdapat kejelasan mengenai hal-hal yang dipermasalahkan dalam laporan, yang akan menentukan apakah terdapat dugaan pelanggaran administrasi pemilu atau tidak, serta menentukan apakah Bawaslu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan atau tidak atas permasalahan yang dilaporkan. Bahwa uraian peristiwa yang disampaikan oleh para pelapor adalah sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Satu titik 16 bahwa setelah majelis pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap objek pelanggaran yang dilaporkan dan hal-hal yang diminta untuk diputuskan berdasarkan ketentuan pasal 460 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang pemilihan umum yang disebut sebagai pelanggaran administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Para pelapor dalam laporannya tidak menguraikan tata cara, prosedur atau mekanisme apa yang telah dilanggar oleh terlapor. Tetapi para pelapor mempermasalahkan penerapan pasal 7 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu, anggota DPR, DPRD, dan DPRD dan DPD. Berdasarkan hal itu, majelis menilai tidak terdapat peristiwa yang patut diduga sebagai pelanggaran administratif pemilu dalam laporan yang disampaikan oleh para pelapor. Dengan demikian, majelis menyimpulkan bahwa laporan para pelapor tidak memenuhi syarat material. 2. Kewenangan Bawaslu. 2.1 bahwa berdasarkan ketentuan pasal 95 huruf B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu. 2.2 bahwa berdasarkan ketentuan pasal 461 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif pemilu. 2.3 bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Bawaslu berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang dilaporkan oleh para pelapor. 3. Tenggang waktu. 3.1 bahwa berdasarkan pasal 25 ayat 5 Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum menyatakan laporan disampaikan paling lama 7 hari sejak diketahui terjadinya pelanggaran administratif pemilu. 3.2
bahwa para pelapor mengetahui peristiwa yang dilaporkan pada tanggal 16 Agustus 2022, menyampaikan kepada Bawaslu pada tanggal 24 Agustus 2022. Dengan demikian, majelis pemeriksa berpendapat penyampaian laporan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. C. Bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan mengambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Laporan para pelapor telah memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat material. 2. Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus laporan para pelapor. 3. Penyampaian laporan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum. Menyatakan laporan tidak dapat diterima dan tidak ditindaklanjuti. Demikian diputuskan pada rapat pleno Bawaslu oleh Rahmat Bagja sebagai ketua, Khairul Malonda sebagai anggota, Puadi sebagai anggota, Toto Haryono sebagai anggota, dan juga Loli Suhendi sebagai anggota pada hari Kamis tanggal 25 bulan Agustus tahun 2022 dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 26 bulan Agustus tahun 2022. Ketua dan anggota ditandatangani. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia putusan pendahuluan nomor 006 garis miring RP garis miring PL garis miring ADM garis miring RI garis miring 00.00 garis miring 8 Angka Romawi garis miring 2022 menimbang A. Bahwa Bawaslu telah mencatat dalam buku penerimaan berkas laporan pelanggaran administratif pemilu laporan dari nama Tuntas Subagio SMMM nomor KTP 331100212770025 alamat Jalan Tempel RT 001 RW 002 Kelurahan Purbaya Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah, pekerjaan wira swasta, untuk selanjutnya disebut sebagai pelapor. 1. Dan nama Sigit Prasumoso SPD nomor KTP 352061911690001 alamat Jalan Sukawati RT 005 RW 004 Kelurahan Tawang Anom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan, pekerjaan karyawan swasta, untuk selanjutnya disebut sebagai pelapor 2. Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para pelapor melaporkan Hashim Asyari, Idam Kholik, Muhammad Afifuddin, Parsadan Harahap, Betty Epsilon Idrus, Yulianto Sudrajat, Agus Melas, semuanya berkedudukan sebagai ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, nomor 29, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai terlapor. Dengan surat laporan tertanggal 24 Agustus 2022 yang telah diterima dan dicatatkan dalam buku register laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu dengan nomor 006-LP _PL _ADM _RI _00.00 8 Angka Romawi _2022 tanggal 25 Agustus 2022. Bahwa Bawaslu telah memeriksa dokumen laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu dengan hasil sebagai berikut. 1. Syarat penyampaian laporan. 1.1. Bahwa berdasarkan pasal 41 ayat 1 Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan umum, Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018, Majelis Pemeriksa dalam pemeriksaan pendahuluan melakukan pemeriksaan atas dokumen laporan untuk memutuskan keterpenuhan persyaratan laporan yang meliputi A. Syarat formil dan syarat material. B. Kewenangan untuk menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu. C. Kedudukan atau status pelapor dan terlapor. D. Tenggang waktu laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu. 1.2. Bahwa persyaratan laporan sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 1 bersifat kumulatif yang bermakna harus terpenuhi secara keseluruhan. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka akan berakibat tidak dapat diterimanya laporan. 1.3.
bahwa selanjutnya majelis pemeriksa akan menilai keterpenuhan syarat laporan pelapor sebagaimana dimaksud pada pasal 41 ayat 1 Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018. 1.4 bahwa majelis pemeriksa terlebih dahulu akan menilai keterpenuhan syarat formil dan material sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat 6 dan ayat 7 Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018. 1.5 bahwa pasal 25 ayat 6 Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018 menyatakan bahwa syarat formil laporan dugaan administrasi pemilu meliputi identitas pelapor dan terlapor. 1.6 bahwa berdasarkan pasal 21 ayat 1 Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018 pelapor dugaan pelanggaran administrasi pemilu terdiri dari warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih peserta pemilu dan pemantau pemilu. 1.7 bahwa pelapor 1 Tuntas Subagja SMMM berdasarkan kartu tanda penduduk dengan nomor induk kependudukan 331100212770025 dilahirkan di Sukoharjo, Jawa Tengah pada tanggal 2 Desember 1977. Dan pelapor 2 Sigit Prawoso SPD berdasarkan KTP dengan NIK 352001911690001 dilahirkan di Magetan, Jawa Timur pada tanggal 19 November 1969. Keduanya adalah warga negara Indonesia yang telah berumur di atas 17 tahun. Dengan demikian, majelis berpendapat para pelapor adalah WNI yang punya hak pilih, sehingga memiliki kedudukan hukum untuk menyampaikan laporan, karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat 1 Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018. 1.8 bahwa berdasarkan pasal 22 ayat 1 Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018, pihak yang dapat dijadikan terlapor adalah A. Calon anggota DPR, B. Calon anggota DPD, C. Calon anggota DPRD Provinsi, D. Calon anggota DPRD Kabupaten atau Kota, E. Pasangan calon, F. Tim kampanye dan atau G. Penyelenggara pemilu. 1.9 bahwa terlapor adalah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia berkedudukan sebagai penyelenggara pemilu sebagai dimaksud pasal 22 ayat 1 huruf G Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018. 1.10 bahwa berdasarkan uraian tersebut, majelis pemeriksa berpendapat laporan para pelapor telah memenuhi syarat formil. 1.11 bahwa berdasarkan pasal 25 ayat 7 Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018, syarat material laporan dugaan administrasi pemilu meliputi objek pelanggaran yang dilaporkan dan hal yang diminta untuk diputuskan. Keterpenuhan syarat material tersebut bertujuan agar terdapat kejelasan mengenai hal-hal yang dipermasalahkan dalam laporan, yang akan menentukan apakah terdapat dugaan pelanggaran administrasi pemilu atau tidak, serta menentukan apakah Bawaslu kewenangan untuk menyelesaikan atau tidak permasalahan yang dilaporkan. 1.12 bahwa uraian peristiwa yang disampaikan oleh para pelapor adalah sebagai berikut. Sudah dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 461 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu. 2.3 bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Bawaslu berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang dilaporkan oleh para pelapor. 3. Tenggang waktu. 3.1 bahwa berdasarkan pasal 25 ayat 5 Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu
menyatakan laporan disampaikan paling lama 7 hari sejak diketahui terjadinya pelanggaran administrasi pemilu. 3.2. Bahwa pelapor mengetahui peristiwa yang dilaporkan pada tanggal 14 Agustus tahun 2022, menyampaikan kepada Bawaslu pada tanggal 22 Agustus 2019. Dengan demikian, majelis pemeriksa berpendapat menyampaikan laporan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan mengambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Laporan para pelapor telah memenuhi syarat formil dan material. 2. Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus laporan para pelapor. 3. Penyampaian laporan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Mengingat 1. Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan umum. Menetapkan. 1. Menyatakan laporan diterima. 2. Menyatakan laporan ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan. Demikian diputuskan pada rapat pleno Bawaslu oleh Rahmat Bagja sebagai ketua, Herwin Jafir Mahonda sebagai anggota, Wadi sebagai anggota, Toto Harim sebagai anggota, Loli Suhenti sebagai anggota pada hari Kamis tanggal 25 bulan Agustus tahun 2022 dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 26 bulan Agustus tahun 2022. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, putusan pendahuluan nomor 007/LP/PL/ADM/00/8 menimbang A. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah mencatat dalam buku penerimaan berkas laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu dari nama Profesor Dr. Nurdin Purnomo, nomor KTP 3172108480004, alamat Jalan K. Haji Asyari, nomor 33B, Jakarta Pusat 10130, pekerjaan pedagang. Untuk selanjutnya disebut sebagai pelapor 1. Nama Harinder Singh, nomor KTP 317303044000002, alamat Jalan K. Haji Asyari, nomor 33B, Jakarta Pusat 10130, pekerjaan karyawan swasta. Untuk selanjutnya disebut sebagai pelapor 2. Dan nama Ripka Wijaya, nomor KTP 317303502690001, alamat Jalan K. Haji Hashim Asyari, nomor 33B, Jakarta Pusat 10130, pekerjaan mengurus rumah tangga. Untuk selanjutnya disebut sebagai pelapor 3. Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para pelapor. Melaporkan nama Hashim Asyari, alamat Jalan Imam Bonjol nomor 29, Jakarta Pusat 10130, pekerjaan Ketua Komisi Pemilihan Umum. Untuk selanjutnya disebut sebagai terlapor. Dalam surat laporan 20 Agustus 2022 yang telah diterima dan dicatatkan dalam buku register laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu nomor 007/LP/PL/00/8/2022 tanggal 25 Agustus 2022. Bahwa Bawaslu telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu dengan hasil sebagai berikut. 1. Syarat penyampaian laporan. 1.1 bahwa berdasarkan pasal 41 ayat 1 Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum, majelis pemeriksa dalam pemeriksaan pendahuluan melakukan pemeriksaan atas dokumen laporan untuk memutuskan keterpenuhan persyaratan laporan yang meliputi A. Syarat formil dan syarat material. B. Kewenangan untuk menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu. C. Kedudukan atau status pelapor dan terlapor. Dan D.
tenggang waktu laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu. 1.2. Bahwa persyaratan laporan sebagaimana dimaksud pada pasal 41 ayat 1 bersifat kumulatif yang bermakna harus terpenuhi secara keseluruhan. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka akan berakibat tidak dapat diterimanya laporan. 1.3. Bahwa selanjutnya Majelis Pemeriksa akan menilai laporan para pelapor apakah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 41 ayat 1 Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018. 1.4. Bahwa persyaratan yang pertama adalah terpenuhinya syarat formil dan material sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat 6 dan ayat 7 Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018. 1.5. Bahwa pasal 25 ayat 6 Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018 menyatakan bahwa syarat formil laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu meliputi identitas pelapor dan terlapor. Keterpenuhan dari syarat formil bertujuan memastikan bahwa pelapor merupakan pihak yang memiliki hak untuk menyampaikan laporan serta memastikan tidak terjadi keliruan subjek hukum terlapor dalam penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu. 1.6. Bahwa berdasarkan pasal 21 ayat 1 Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018, pelapor dugaan pelanggaran administrasi pemilu terdiri dari warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu dan pemantau pemilu. 1.7. Bahwa pelapor 1, Profesor Dr. Nurdin Purnomo, berdasarkan kartu tanda penduduk dengan nomor induk kependudukan 3171011508480004 dilahirkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 1945. Pelapor kedua, Harinder Singh, berdasarkan KTP dengan NIK 317302 1304400002 dilahirkan di Kutaraja pada tanggal 13 April 1940, dan pelapor 3, Ripka Wijaya, berdasarkan KTP dengan NIK 3173036502690001 dilahirkan di Jakarta pada tanggal 25 Februari 1969. Berdasarkan identitas para pelapor tersebut, diketahui para pelapor adalah warga negara Indonesia telah berumur di atas 17 tahun. Dengan demikian, majelis berpendapat para pelapor adalah warga negara Indonesia yang punya hak pilih, sehingga berhak untuk menyampaikan laporan karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat 1 Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018. 1.8. Bahwa berdasarkan pasal 22 ayat 1 Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018, pihak yang dapat dijadikan terlapor adalah A. Calon anggota DPR, B. Calon anggota DPD, C. Calon anggota DPRD Provinsi, D. Calon anggota DPRD Kabupaten Kota, E. Pasangan calon, F. Tim kampanye, dan atau penyelenggara pemilu. 1.9. Bahwa pihak yang menjadi terlapor dalam laporan ini adalah Hasyim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 29 Jakarta. Meskipun yang dijadikan terlapor oleh para pelapor adalah Hasyim Asyari, namun dalam laporan disebutkan kapasitas Hasyim Asyari dalam jabatannya sebagai Ketua KPU RI. Ketentuan pasal 11 ayat 1 huruf B Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menyebutkan Ketua KPU mempunyai tugas bertindak untuk dan atas nama KPU keluar dan ke dalam. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Hasyim Asyari selaku Ketua KPU RI berkedudukan hukum sebagai penyelenggara pemilu sebagaimana dimaksud pasal 22 ayat 1 huruf G Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018. 1.10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka majelis memeriksa berpendapat laporan para pelapor telah memenuhi syarat formil. 1.11. Bahwa berdasarkan pasal 25 ayat 7 Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018, syarat material laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu meliputi objek pelanggaran yang dilaporkan dan hal yang diminta untuk diputuskan. Keterpenuhan syarat material tersebut bertujuan agar terdapat kejelasan mengenai hal-hal yang dipermasalahkan dalam laporan yang akan menentukan apakah terdapat dugaan pelanggaran administrasi pemilu atau tidak.
serta menentukan apakah Bawaslu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan atau tidak atas permasalahan yang dilaporkan. 1.12 bahwa uraian peristiwa sebagaimana diuraikan dalam pokok laporan yang tercantum dalam formulir laporan para pelapor, yaitu uraian dianggap dibacakan. 1.16 bahwa berdasarkan uraian tersebut, penyampaian laporan oleh para pelapor kepada Bawaslu telah memenuhi syarat formil dan material laporan berdasarkan ketentuan pada Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018. 2. Kewenangan Bawaslu bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 huruf B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu. 2.2 bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif pemilu. 2.3 bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Bawaslu berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang dilaporkan oleh para pelapor. 3. Tenggang waktu. 3.1 bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 5 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum, laporan pelanggaran administrasi pemilu disampaikan paling lama 7 hari kerja sejak diketahuinya terjadinya dugaan pelanggaran. 3.2 bahwa para pelapor mengetahui peristiwa dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang diduga dilakukan terlapor, yaitu tanggal 15 Agustus 2022, dan para pelapor menyampaikan laporan tertulis ke Bawaslu RI pada tanggal 24 Agustus 2022. Dengan demikian, majelis berpendapat penyampaian laporan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. C. Bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf B mengambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Laporan para pelapor telah memenuhi syarat formil dan material. 2. Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus laporan para pelapor. 3. Penyampaian laporan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum. Menetapkan. 1. Menyatakan laporan diterima. 2. Menyatakan laporan ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan. Demikian diputuskan pada rapat pleno Bawaslu oleh Rahmat Bagja sebagai ketua, Lolis Mendy sebagai anggota, Puadi sebagai anggota, Herwin Jefsar Ilsa Maulana sebagai anggota, Toto Haryono sebagai anggota pada hari Kamis tanggal 25 bulan Agustus tahun 2022 dan dibacakan secara terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 26 bulan Agustus tahun 2022. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, putusan pendahuluan nomor 008-PL-00-AD-00-8-Romawi-8 menimbang A. Bahwa Bawaslu telah mencatat dalam buku penerimaan berkas laporan pelanggaran administratif pemilu laporan dari nama Aisyah ZA, nomor KTP 2175160568911, alamat Geraha Legenda Malaka, Blok D4, nomor 18, RT 004, RW 003, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Pekerjaan mengurus rumah tangga. Untuk selanjutnya disebut sebagai pelapor 1. Dan nama Dr. Andes Samsul Abbas Ras MN, nomor KTP 320-124-121-257-0001, alamat Jalan Veteran 3, Kampung Caring RT 001, RW 003, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pekerjaan pensiunan. Untuk selanjutnya disebut sebagai pelapor 2. Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para pelapor.
melaporkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 29 Jakarta untuk selanjutnya disebut sebagai terlapor dengan surat laporan nomor 014-PL-PK-08-2022 tertanggal 24 Agustus 2022 telah diterima dan dicatatkan dalam buku register dengan nomor 008-LP-RI-RI-00.00/8 tanggal 25 Agustus 2022. B. Bahwa Bawaslu telah memeriksa dokumen laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu dengan hasil sebagai berikut. 1. Syarat penyampaian laporan. Bahwa berdasarkan pasal 41 ayat 1 Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan umum, Majelis Pemeriksa dalam pemeriksaan pendahuluan melakukan pemeriksaan atas dokumen laporan untuk memutuskan keterpenuhan persyaratan laporan yang meliputi A. Syarat formil dan syarat material. B. Kewenangan untuk menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu. C. Kedudukan atau status pelapor dan terlapor dan tenggang waktu laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu. Bahwa persyaratan laporan sebagaimana dimaksud pasal 41 ayat 1 bersifat kumulatif yang bermakna harus terpenuhi secara keseluruhan. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka akan berakibat tidak dapat diterimanya laporan. Bahwa selanjutnya majelis pemeriksa akan menilai keterpenuhan syarat laporan pelapor sebagaimana dimaksud pasal 41 ayat 1 Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018. Bahwa majelis pemeriksa terlebih dahulu akan menilai keterpenuhan syarat formil dan material sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat 6 dan ayat 7 Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018. Bahwa pasal 25 ayat 6 Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018 menyatakan bahwa syarat formil laporan dugaan administrasi pemilu meliputi identitas pelapor dan terlapor. Bahwa berdasarkan pasal 21 ayat 1 Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018, pelapor dugaan pelanggaran administrasi pemilu terdiri dari warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu dan pemantau pemilu. Bahwa pelapor 1 Aisyah Z.A. berdasarkan kartu tanda penduduk dengan nomor induk kependudukan 2171150876911 dilahirkan di Jambi pada tanggal 16 Agustus 1976. Dan pelapor kedua Dr. Andes Samsul Abbas Ras M.Eng berdasarkan KTP dengan NIK 3201241212570001 dilahirkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 1957. Keduanya merupakan warga negara Indonesia yang telah berumur di atas 17 tahun. Dengan demikian, majelis berpendapat bahwa para terlapor adalah WNI yang mempunyai hak pilih, sehingga memiliki kedudukan hukum untuk menyampaikan laporan sebagaimana diatur pasal 21 ayat 1 Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018. Bahwa berdasarkan pasal 22 ayat 1 Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018, pihak yang dapat dijadikan terlapor adalah A. Calon anggota DPR, B. Calon anggota DPD, C. Calon anggota DPRD Provinsi, D. Calon anggota DPRD Kabupaten atau Kota, E. Pasangan calon,
tim kampanye dan atau penyelenggara pemilu. Bahwa terlapor adalah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berkedudukan sebagai penyelenggara pemilu sebagaimana dimaksud pasal 22 ayat 1 huruf G Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Pemeriksa berpendapat laporan pelapor telah memenuhi syarat formil. Bahwa berdasarkan pasal 25 ayat 7 Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018, syarat material laporan dugaan administrasi pemilu meliputi objek pelanggaran yang dilaporkan dan hal yang diminta untuk diputuskan. Keterpenuhan syarat material tersebut bertujuan agar terdapat kejelasan mengenai hal-hal yang dipermasalahkan dalam laporan yang akan menentukan apakah terdapat dugaan pelanggaran administrasi pemilu atau tidak, serta menentukan apakah Bawaslu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan atau tidak atas permasalahan yang dilaporkan. Bahwa uraian peristiwa yang disampaikan oleh para pelapor adalah sebagai berikut: waktu dan peristiwa laporan dianggap sudah dibacakan. Bahwa setelah Majelis Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap objek pelanggaran yang dilaporkan dan hal-hal yang diminta untuk diputuskan, berdasarkan ketentuan pasal 460 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang disebut sebagai pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Meskipun dalam laporannya para pelapor menyebutkan bahwa pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan terlapor berupa tindakan pengembalian data dan dokumen persyaratan pendaftaran partai politik akibat dinyatakan tidak lengkap, namun demikian para pelapor tidak menunjukkan ketentuan hukum atau perundang-undangan apa yang telah dilanggar oleh terlapor, sehingga majelis menilai tidak terdapat peristiwa yang patut diduga sebagai pelanggaran administrasi pemilu dalam laporan para pelapor. Dengan demikian, majelis menyimpulkan bahwa laporan para pelapor tidak memenuhi syarat material. Kewenangan Bawaslu bahwa berdasarkan ketentuan pasal 95 huruf B Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, Bawaslu berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi pemilu. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 461 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten atau kata menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Bawaslu berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang dilaporkan oleh pelapor. Tenggang waktu. Bahwa berdasarkan pasal 25 ayat 5 Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu menyatakan laporan disampaikan paling lama 7 hari sejak diketahui terjadi pelanggaran administrasi pemilu. Bahwa para pelapor mengetahui peristiwa yang dilaporkan pada tanggal 15 Agustus 2022 menyampaikan kepada Bawaslu pada tanggal 25 Agustus 2022 yang kemudian diregistrasi pada tanggal 25 Agustus 2022. Dengan demikian, Majelis Pemeriksa berpendapat penyampaian laporan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksa mengambil kesimpulan sebagai berikut.
1. Laporan para pelapor telah memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat material. 2. Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus laporan para pelapor. 3. Penyampaian pelaporan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Mengingat 1. Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan umum, menyatakan laporan tidak dapat diterima dan tidak ditindaklanjuti. Demikian diputuskan pada rapat pleno Bawaslu oleh Rahmat Bagja sebagai ketua, Herwin Jafar Hilsa Malonda sebagai anggota, Wadi sebagai anggota, Toto Haryono sebagai anggota, Loli Suhendri sebagai anggota. Pada hari Kamis tanggal 25 bulan Agustus tahun 2022 dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 26 bulan Agustus tahun 2022. Demikian sidang pendahuluan laporan pelanggaran administrasi pemilu dengan nomor registrasi 005, 006, 007, dan 008 selesai dibacakan. Untuk selanjutnya, sidang pemeriksaan laporan pelanggaran administrasi pemilu dengan nomor registrasi 006 dan 007 dilanjutkan. Saya ingin bertanya pada pelapor, kami punya usul karena hari Senin ada sidang pemeriksaan juga, disatukan pada hari Senin tanggal 29 Agustus tahun 2022 pukul 10. Kemarin sudah disepakati dengan KPU untuk perkara 3 dan perkara 2 dan 3. Pelapor ini hanya membacakan poin-poin laporan bagi pelapor yang kemudian 006 dan 007. Izin yang mulia. Ya. Nanti kita diperkenankan tidak digabung pada hari Senin. Boleh ditanya kenapa? Karena kebetulan ketum kami ada di luar pulau. Oke. Ada surat kuasanya? Sekarang ada surat kuasa juga? Saya punya surat kuasanya ada, tapi ketum ingin hadir pada sidang izin yang berarti kata diperkenankan untuk ini banget. Terima kasih. Yang lain oke ya? Iya. Terima kasih Tuan. Mungkin sedikit menanggapi, mungkin kalau dalam hal ini hanya masalah pasal mungkin kami yang terkecil, mungkin izin Ketua sedikit ini. Mungkin apakah kami tidak ada mungkin diberi celah kesempatan lagi mungkin untuk mengadakan perbaikan? Karena kalau cuma masalah kami terkait pasal yang kami mungkin agak sedikit mungkin belum mengarah ke sana, itu sangat merugikan partai kami. Karena kami memang istilahnya sudah berusaha berjuang baik semua segala macam. Kalau hanya celah kecil masalah pasal, berkas kami istilahnya tidak dilanjutkan, mungkin sangat merugikan sekali partai kami. Mungkin mohon sedikit pertimbangan Ketua atau apa yang harus kami lakukan. Ya. Terima kasih Ketua. Dicatat dalam ini hubungan dengan Izin yang boleh melanjutkan yang tadi. Ya. Kami pasrah kepada majelis terkait dengan sidang berikutnya. Karena sidang agendanya adalah membacakan pokok-pokok laporan dan jawaban yang paling penting jawaban dari teman-teman pelapor, karena inilah yang perlu dengar, dan teman-teman kan berkasnya sekarang akan diberikan kepada teman-teman pelapor. Pak Harinder, oke, Pak Harinder ya? Oh iya. Ya. Pelapor bagaimana? Ya, terima kasih yang mulia ketua dan anggota Bawaslu. Dari sisi Pak Terlapor KPU tanpa menghubungkan dengan salah satu pelapor yang tadi berkeinginan tidak di hari Senin, karena kami juga sudah menyiapkan 2 jawaban untuk sidang di hari Senin, maka kami mengusulkan untuk sidang lanjutan atas 2 perkara yang dilanjutkan pada sidang kali ini tidak di hari Senin, tetapi paling cepat hari Selasa. Dengan pertimbangan adanya peluangan waktu untuk kami menyusun jawaban dari hal-hal yang tadi disoal oleh para pelapor. Selasa. Oke.
Waktu 2 hari cukup. Selasa ya, Selasa. Jam 2. Jam 2 ya? Jam 10 nggak ada. Kalau jam 10 hari Selasa? Ya, yang penting tidak ada asn. Oke. Jam 10 bagaimana? Pak Hander? Oke ya. Kita putuskan untuk mendengarkan keterangan pelapor, pembacaan laporan dan juga jawaban pelapor pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dengan demikian majelis pemeriksa tidak akan mengundang para pihak lagi secara tertulis, tapi penyampaian ini sudah merupakan undangan untuk menghadiri sidang pemeriksaan selanjutnya. Tetap juga kami akan WA kepada Bapak Ibu pelapor sepanjang ada WA-nya di kami, nomor kami. Dan diharapkan para pihak untuk hadir pada waktu dan sidang pemeriksaan pada hari ini ditutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sidang pemeriksaan pada hari ini ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis silakan sidang hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Jangan lupa subscribe dan like ya. Terima kasih.